Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Pemirsa pendengar channel YouTube SMK Palapa Semarang, lebih khusus keluarga besar SMK Palapa Semarang, siswa kelas 10, kelas 11, mudah-mudahan kelas 12 juga mendengar dan melihat untuk kegiatan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, kita masih dalam keadaan berpuasa dengan penuh semangat. Marilah kita selalu bersyukur, menikmati apa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Bersyukur dalam keadaan sehat, bersyukur dalam keadaan iman dan Islam, bersyukur kita masih dapat sampai di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Salawat dan salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung baginda Muhammad Rasulullah SAW, sahabatnya, keluarganya, dan juga sampai kepada pengikut-pengikutnya yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah hingga di hari kiamat yang akan datang. Kita sudah memasuki puasa di pertengahan. Masih semangat ya anak-anakku, keluarga besar SMK Palapa Semarang, meskipun di tengah keadaan pandemi COVID-19 sekarang ini. Mudah-mudahan kita masih semangat untuk melaksanakan amal-amal di bulan Ramadan. Terus amal-amal utama apa saja yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini? Tentunya amal-amal utama, amal-amal yang mainstream yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini. Menyambut bulan Ramadan, pada zaman sahabat Rasulullah SAW dulu sudah mempersiapkan, bahkan sampai 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka para sahabat sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sudah menanti, sudah bersenang hati, sudah mengharapkan untuk dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita pada hari ini masih dipertemukan, masih dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Juga terdapat di dalam bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka ia tidak memperoleh apa-apa. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Dengan bergembira di bulan Ramadan, maka kita harus memaksimalkan kesempatan ini.
Karena bulan ini hanya 1 bulan, 1 di antara 12 bulan yang belum tentu kita akan dapat menjumpainya. Nah terus amal-amal apa saja yang mainstream yang dapat kita lakukan untuk memaksimalkan kesempatan ini? Pemirsa, pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang pertama tentunya adalah puasa di bulan Ramadan. Perintahnya jelas di dalam surat Al-Baqarah 183 yang sudah saya bacakan di depan, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu naik derajat menjadi orang yang tattaqun. Mengapa kita kepingin sampai tattaqun? Buka Quran surat Al-Hujurat 183. Allah berjanji, inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulianya, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling bertakwa. Semulia-mulianya, sebaik-baik kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang lain, tapi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan bersungguh-sungguh hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini memperkuat Al-Baqarah 183 tadi. Kemudian yang kedua, amalan apa setelah puasa? Yang jelas wajib itu. Amalan yang kedua yang utama adalah tentunya sholat tarawih, qiyamul lail. Sholat tarawih, napa tidak, napa dereng, napa belum, monggo tetap melaksanakan sholat tarawih. Meskipun keadaan seperti ini, tentunya melaksanakan sholat tarawih dengan protokol kesehatan yang sudah dihimbaukan, disampaikan oleh pemerintah. Mari melaksanakan sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Redaksinya hampir sama dengan yang pertama. Yang pertama adalah man shoma, saum. Yang kedua adalah man qoma, menegakkan sholat. Barang siapa menegakkan sholat di bulan Ramadan dengan cara apa? Sholat malam, sholat wajib tetap, sholat malam tarawih dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, maka niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Pemirsa, pendengar Tausiah Ramadan 1441 Hijriah. Itu yang kedua. Yang pertama, wajib puasa Ramadan. Yang kedua, ya mulai sholat tarawih. Dan yang ketiga, tilawatil Quran. Rasulullah SAW memperbanyak membaca Al-Quran di hari-hari di bulan Ramadan, seperti diceritakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW membaca Al-Quran semuanya sampai rampung, sholat sepanjang malam, dan puasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan tadarus Al-Quran bersama Jibril alaihissalam di setiap bulan Ramadan.
Itu adalah amalan yang ketiga, amalan utama mainstream. Puasa yang pertama, sholat tarawih yang kedua, tilawah Al-Quran, membaca tadarus. Mumpung kita masih diberi kesempatan banyak di rumah, work from home, ngaji di rumah, ibadah di rumah, banyak waktu yang kita bisa gunakan untuk itu. Kemudian yang keempat, bersedekah, berbagi. Hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemurah, dan beliau lebih pemurah lagi di bulan saat Jibril alaihissalam menemani beliau tadarus Al-Quran. Jadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Mainstream dalam melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan ada 4 mainstream utama. Yang pertama jelas puasa, kemudian yang kedua sholat malam, tarawih, yang ketiga tilawah Al-Quran, yang keempat bersedekah. Ini berkorelasi juga dengan perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 1-5. Buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa mimma razaqnahum yunfikun, bersedekah, menyisihkan harta. Saya mengajak diri saya sendiri, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pendengar yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini kita maksimalkan keempat itu. Puasa, maksimalkan untuk menahan hawa nafsu, untuk menahan hawa yang lain-lain. Yang kedua, qiyamul lail, tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Jika tidak tarawih di rumah, di sekeliling kita ada masjid musola menjalankan itu, laksanakan tarawih di masjid, di musola yang melaksanakan sholat tarawih. Tetap memperhatikan protokol kesehatan. Apa itu? Pakai masker, jangan lupa. Sajadah sendiri, cuci tangan yang bersih pakai sabun, kemudian jaga jarak, tetap tarawih, jangan lupa. Meskipun keadaan seperti ini, tetap tarawih. Kemudian yang ketiga, tadarus tilawah Al-Quran. Banyak waktu yang bisa kita manfaatkan selama keadaan seperti ini. Yang keempat, mari bantu sesama, sedekah, sisihkan, berbagi menu berbuka, berbagi menu sahur, berbagi kepada saudara kita, berbagi kepada lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa-dosa kesalahan kita di bulan yang penuh maghfirah ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa segera mengangkat virus COVID-19 dari permukaan bumi ini dan hilang selamanya. Di bulan yang Allah kabulkan doa ini, kita berdoa semoga Allah memberi yang terbaik bagi kita semuanya. Tetap semangat, belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, dan jangan lupa 4 mainstream amalan utama di bulan itu, di bulan Ramadan ini kita maksimalkan sebaik-baiknya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.